Bayangin gini, jam 2 pagi, kamu lagi hamil, perut udah makin berat, tapi yang lebih berat, kepala kamu. Notif kerjaan masih bunyi. Grup keluarga bahas jangan ini, jangan itu. Pasangan tidur pules. Sementara kamu bengong mikir, kalau aku stres begini, otak bayi aku gimana? Terus kamu mulai googling, dan makin kamu baca, makin kamu panik. Karena judul-judulnya kayak, stres ibu hamil bikin anak, ya kamu tahulah. Dan di titik itu, kamu ngerasa, ini tuh gue banget. Ini masalahnya. Banyak orang menganggap stres saat hamil itu kayak tombol rusak permanen buat janin. Padahal yang lebih akurat itu bukan rusak, tapi terprogram. Dan itu dua hal yang beda jauh. Hari ini kita bahas, seberapa besar pengaruh stres ibu hamil ke otak janin, mana yang mitos, mana yang beneran, dan yang paling penting, apa yang bisa kamu lakukan mulai hari ini. Catatan kecil, ini edukasi, bukan pengganti dokter, bidan, atau psikolog. Stres itu bukan cuma perasaan, stres itu sinyal biologis. Ketika kamu kepikiran, tubuh kamu bisa ngira kamu lagi dalam bahaya, dan dia ngeluarin hormon stres, salah satunya kortisol. Sekarang, mungkin kamu berpikir, berarti kortisol ibu langsung nyampe ke bayi dong? Selesailah. Nggak sesederhana itu. Plasenta itu kayak satpam. Ada enzim 11 beta HSD2 yang mengubah kortisol aktif jadi bentuk yang lebih jinak. Itu salah satu alasan kenapa kadar kortisol janin bisa 5-10 kali lebih rendah dari ibu. Jadi tubuh kamu sebenarnya punya sistem proteksi bawaan. Yang jadi masalah biasanya bukan stres sesekali, tapi stres yang kronis, berat, dan terasa nggak ada jalan keluar. Dan ini penting karena stres saat hamil itu umum banget. WHO menyebut secara global sekitar 10% ibu hamil mengalami gangguan mental, utamanya depresi, dan angkanya lebih tinggi di negara berkembang. NHS England bahkan menyebut masalah kesehatan mental perinatal bisa mengenai hingga 27% ibu hamil atau baru melahirkan. Artinya, kamu nggak sendirian, dan ini bukan kamu lemah. Oke, tapi otak janin beneran keubah? Nah, disinilah semuanya jadi benar-benar menarik. Penelitian pencitraan otak janin mulai bisa ngintip apa yang terjadi sebelum lahir. Salah satu studi di JAMA Network Open menemukan adanya hubungan antara kecemasan ibu dan perubahan pola konektivitas otak janin, cara area otak terhubung satu sama lain. Tapi perhatikan kata kuncinya, hubungan, association, bukan kepastian nasib. Dan efeknya bukan kayak sekali kamu nangis, bayi langsung kenapa-kenapa. Lebih mirip begini, kalau otak janin itu kota yang lagi dibangun, maka stres kronis itu seperti cuaca buruk yang bikin beberapa pembangunan jadi sedikit berbeda. Jalan tertentu lebih cepat terbentuk, jalur lain jadi kurang optimal. Bukan berarti kotanya hancur, tapi pola lalu lintasnya bisa beda. Dan pola ini bisa berhubungan dengan hal-hal seperti sensitivitas emosi, respon stres, atau temperamen anak nanti. Bukan otomatis jadi gangguan tertentu. Kenapa stres kronis lebih berbahaya daripada stres normal? Karena otak manusia itu belajar dari konteks. Kalau stres kamu sesekali, lalu mereda, tubuh kamu menangkap pesan, ancaman datang, tapi berlalu. Tapi kalau stres kamu tiap hari dan kamu ngerasa sendirian atau nggak punya kontrol, pesan yang tertangkap adalah dunia itu nggak aman dan kita harus siaga terus. Secara psikologis, ini yang bikin stres jadi lengket. Kamu jadi mudah overthinking, tidur makin jelek, emosi naik turun. Lalu kamu menyalahkan diri sendiri, dan itu bikin stres semakin jadi. Siklus, bukan karena kamu lebay, tapi karena sistem saraf kamu lagi kerja lembur. Keberatan paling umum, lah aku kan gak bisa berhenti stres, hidupku beneran berat. Nah, ini bagian yang aku agak frustrasi sama nasihat-nasihat internet. Banyak orang bilang, ya udah jangan stres. Itu kayak bilang ke orang yang tenggelam, ya udah jangan basah. Yang realistis adalah kita nggak menghilangkan stres, kita mengatur sistemnya. Ini 5 langkah praktis yang bisa kamu lakukan. 5 langkah yang bisa langsung kamu terapkan. Bedakan masalah yang bisa diselesaikan versus kecemasan yang dipikirkan. Lihat ya, ambil kertas atau notes. Bagi dua kolom. Kolom A, bisa aku lakukan sesuatu dalam 48 jam? Kolom B, ini cuman bagaimana kalau yang muter-muter? Kolom A, bikin satu aksi kecil.
Telepon, janji kontrol, minta bantuan, delegasi. Kolom B, masukin ke worry window. Kedua, turunkan alarm tubuh dulu, baru mikir. Karena kalau tubuh kamu lagi mode bahaya, otak kamu pasti mikirnya kiamat. Coba teknik 90 detik. Tarik nafas agak panjang lewat hidung, hembuskan lebih panjang dari tarikannya. Ulang 5-7 kali. Analoginya, kamu lagi matikan sirine, bukan selesaikan kasus. Ketiga, pakai worry window 15 menit. Sekarang, mungkin kamu berpikir, kalau aku nggak mikirin sekarang, nanti lupa. Itu trik otak. Atur 15 menit di jam tetap, misal jam 5 sore. Kalau kecemasan muncul di luar jam itu, kamu bilang, oke, kita bahas nanti jam 5. Aneh? Iya. Tapi otak suka struktur. Dan lama-lama, pikiran intrusif turun karena dia tahu ada jadwalnya. Keempat, minta bantuan dengan kalimat yang spesifik, bukan kode-kodean. Banyak ibu hamil stres bukan karena nggak kuat, tapi karena semua ditanggung sendirian. Pakai format ini ke pasangan atau keluarga. Aku lagi kewalahan di bagian ini. Aku butuh bantuan spesifik, ini. Kalau kamu bisa ambil itu 2 minggu ini, aku bakal jauh lebih tenang. Spesifik itu mengurangi konflik, karena orang lain nggak disuruh nebak. Terakhir, kalau gejala sudah mengganggu fungsi, itu tanda perlu bantuan profesional. Ini penting dan sering banget disepelein. Kalau kamu susah tidur parah berhari-hari, nangis terus atau panik sering, nggak bisa makan atau kerja atau ngurus diri, atau muncul pikiran menyakiti diri, itu bukan kurang bersyukur. Itu alarm medis. CDC pernah melaporkan sekitar 1 dari 8 perempuan dengan kelahiran hidup melaporkan gejala depresi postpartum. CDC. Intinya, ini umum, bisa ditangani, dan kamu berhak ditolong. Bidan, dokter OBG, psikolog atau psikiater perinatal, itu bukan opsi terakhir, itu tim pendukung. Penutup, bukan tentang jadi ibu hamil yang tenang terus. Inilah yang kebanyakan orang tidak sadari. Tujuanmu bukan jadi ibu hamil yang gak pernah stres, itu mitos. Tujuanmu adalah jadi ibu yang punya cara untuk kembali stabil setiap kali stres datang. Karena, yang paling membentuk masa depan bukan kamu sempat jatuh atau enggak, tapi seberapa sering kamu bisa bangun dan menenangkan sistemmu lagi. Kalau video ini ngebantu, tulis di komentar, aku pilih tenang yang realistis. Dan share ke 1 orang yang lagi hamil dan ngerasa sendirian, biar dia tahu, ini bukan cuma dia. Sampai ketemu di video berikutnya.